Pertama-tama saya ingin mengenal identitas Bapak. Terus, apa alasan Anda mencalonkan diri sebagai kepala daerah? Langsung jawab. Iya. Pertama, identitas itu berarti nama. Nama saya Walid Samsudin. Alamatnya Blok 3, Desa Pangaragan, RT 5, RW 3. Dan alasan mencalonkan diri sebagai guru Desa Pangaragan itu alasannya ingin mencoba membangun versi karakter saya dengan harapan kemampuan lebih meningkat. Kalau di sini sistem pemilihan itu namanya 9Bu, bukan kepala desa. 9Bu, bukan pemilihan kepala desa. Sistem pemilihan kepala desa itu yang memprakarsai adalah BPD. Ya. BPD membentuk panitia, namanya panitia 11. Kemudian panitia 11 dikembangkan lagi dengan penetapan. Setelah berpendapat dari sana, baru membuka calon. Kalau buka calon ada jadwalnya, nanti sekitar 12 yang membuat kecil adalah posisi. Tapi yang membuat jadwal rangkaian kegiatan nanti panitia itu. Pertama tadi bahwa dibuka oleh panitia pendaftaran, dikasih waktu 2 kali 2 minggu. Setelah minggu pertama masih belum ada yang daftar, dibuka lagi minggu kedua. Minggu kedua masih belum ada pendaftaran lagi, nanti didapatkan kembali satu. Yang kedua, minggu pertama dibuka baru bertahap 1, itu belum bisa dinyatakan pemilihan, harus ada 2 minggu. Makanya dibuka kembali di minggu keduanya untuk masih menyaring. Setelah terpenuhi minimal 2, baru bisa dilaksanakan tentang langkah-langkah selanjutnya sampai dengan pemilihan. Siapa yang berhak memilih kepala daerah? Kepala daerah. Ya. Yang berhak untuk memilih kepala desa adalah warga wilayah desa itu sendiri, sesuai dengan aturan kepanitiaannya, yaitu secara umum KTP perkaka di wilayah tersebut. Siapa penyelenggara pemilihan kepala desa ini? Penyelenggara BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Apakah ada resiko kecurangan dalam pemilihan kepala daerah? Apa yang akan dilakukan? Siapa yang menindaklanjuti? Ya, jadi pertanyaan Anda itu resiko penyelenggaraan dan solusi juga penyelesaiannya. Pertanyaan itu. Jadi resiko penyelenggaraan yaitu ada tindak kecurangan dan sebagainya, itu hal biasa, karena yang namanya pemilihan itu berhubungan erat dengan naluri karakter orang. Karakter orang itu macam-macam, ada yang pengen begini, ada yang pengen begitu, tapi ditentukan oleh aturan. Makanya pasti ada suatu pelanggaran. Pelanggaran itu akan ditindak oleh peraturan karakter D. Solusinya juga ada sanksi. Yang melanggar
sanksinya untuk calon juga ada pelanggaran aturannya, yang melanggar pemilih juga ada aturannya. Nanti penyelesaiannya di tingkat desa, yaitu di kepanitiaan. Apabila tidak diselesaikan, nanti ada tindak penyelesaian di tingkat yang lebih tinggi. Apa saja pernyataan calon kepala desa? Persyaratan. Persyaratan kepala desa itu persyaratannya minimal ijazah SMP. Minimal ijazah SMP. Terus berwarga desa itu sendiri. KTP, kartu keluarga, dan jelas yang pasti bisa dipercaya oleh katakanlah persyaratannya. Jadi persyaratan yang umum dari KTP KK dan ijazah yang lainnya dari desa itu sendiri. Bagaimana proses pendaftaran calon kepala desa? Proses pendaftaran itu sama pertanyaannya dengan penyelenggaraan tadi. Jadi kayak nomor 4 pertanyaan tadi itu penyelenggaraannya sama dengan proses pendaftaran calon. Itu prosesnya calon itu yang menentukan nanti panitia. Panitia itu dibentuk oleh DPD. Jadi persyaratannya ada namanya schedule jadwal ya. Jadi tanggal sekian misalnya kegiatannya kegiatan awal, nanti ada proses sampai tingkat penjaringan, nanti pendataan pemilih, terus setelah pendataan baru akan dilaksanakan untuk penentuan kira-kira yang memenuhi syarat pemilihnya atau tidak. Kalau sudah selesai, nanti jadwal berikutnya itu yang namanya data pemilih tetap. Setelah pemilih tetap baru bisa dilaksanakan pemilihan kepala desa. Kunci dasarnya adalah daftar pemilih tetap. Kalau sudah dilaporkan oleh ACC, itu bisa melaksanakan pemilihan. Berapa biaya pendaftaran dan kapan? Kalau biaya pendaftaran itu kalau secara umum tidak ada, karena biaya pemilihan kepala desa ada anggarannya dan dibiayai oleh kabupaten. Terus biaya kampanye juga itu juga tidak bisa dibaca oleh secara umum karena itu individual para calon. Yang tidak boleh itu menggunakan uang untuk orang supaya milih calon itu sendiri. Tapi kalau ngasih amal boleh. Lanjut. Cara memilih atau menentukan calon kepala desa? Cara. Jadi sebenarnya kalau cara tidak tepat, tapi ya bisa juga. Jadi yang menentukan, jadi visi misi itu hanya untuk menentukan bahwa si calon tersebut sebagai dasar untuk nanti ditagih setelah kalau jadi. Visi misinya dia, misalnya pengen A, B, C, D, itu kan visi sebelum jadi guru. Setelah jadi guru, apakah dia akan melaksanakan visi misinya atau tidak? Jadi istilah tingkat untuk penekanan sanksinya menurut saya sih tipis, belum sampai ke tingkat tuntutan. Jadi visi misinya misalnya enak ya, visi misi tolong mendaging makanan, terus membangunnya kan tidak tahu, karena pembangunan itu nanti diatur oleh pemerintah yang lebih tinggi cara membangunnya. Terus hanya kalau yang itu untuk pembangunan punya visinya atau misinya dari para jemaah, pengen misalnya Solokan waktu semua dianggarkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jelas nih, pengen bikin jalan kurang bagus nih, seperti itu. Nanti disamakan dengan visi misinya, karena visi misi itu sebelum bikin itu melihat bahwa saya mau nyalon ini, kira-kira jalan ini jelek nih, saya bangun, tapi hanya bangun karena keluarga sebagai seorang amanah, bukan uang pribadi, uang negara.
dibangun akan saya bikin bagus tuh, itu visi misi. Nah tinggal nanti di tingkat setelah jadi dia bisa melaksanakan atau tidak. Kalau terlalu banyak programnya saya kan belum tentu. Paling juga nanti ada peraturan-peraturan yang ada sudah terbaur dengan pemerintah kabupaten akan lebih jelas lagi nantinya cara membangun bagaimana, terus anggarannya itu bagaimana, berapa persen anggaran yang digunakan untuk fisik, berapa persen menggunakan non fisik, nanti diatur semuanya. Yang jelas visi misi adalah dasar orang punya niat menentukan diri sebagai seorang yang akan menentukan pembangunan di wilayah itu sendiri. Bagaimana sih cara menentukan pemenang pemilih kepala desa? Jadi yang menentukan itu kepanitiaan diputuskan oleh penyelenggara, yaitu tadi BPD, Badan Musyawarah Desa. Setelah proses itu selesai baru diajukan ke tingkat kabupaten lewat tingkat kecamatan. Jadi saya ulangi lagi cara menentukannya, yaitu karena di sini adalah pemilihan langsung rakyat atau masyarakat sendiri yang memilih, makanya ketentuannya angka yang terbesar adalah pemenang. Siapa yang melantik kepala desa? Setelah diajukan nilai jumlah angka tertinggi pemenang, nanti proses selanjutnya masuk ke tingkat kabupaten dan yang menentukan dan yang melantik adalah bupati wilayah itu semua. Selesai. Segitu saja kan momen pertanyaan. Mohon maaf kalau ada kata dari kami. Terima kasih. Saya juga mohon maaf juga apabila secara individual ketemu dengan siswi, siswa SMA Negeri 1 Suranggala. Secara umum untuk yang bagi monitoring atau yang membaca atau yang melihat apa yang dikatakan saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata